Jadi kalian sekali libur itu malah melebihi gaji kalian yang 1 bulan? Mhm, mhm. Kadang ya nggak setiap libur, kadang gitu. Tapi kamu sekarang sudah tobat ya, syukur alhamdulillah kalau kamu Ampun sudah Ceh, tobat. udah nggak mau lagi, udah takut aku Ceh. Berarti Masalah yang baru itu malah datang. Emang aku dapat uang, tapi masalah yang lain datang gitu Ceh. Nggak tahu itu majikan semakin cerewet, nggak tahu ya kayak gitu. Anak jadi nakal, aku lepas kontrol, aku jaga dia 4 tahun nggak pernah ngapa-ngapain. Itu aku mukul dia terus ada kamera, soalnya di tempat playground. Jadi ketahuan. Itu majikan nggak ngeluarin, aku langsung nge-break Ceh. Aku langsung keluar. maksud aku gini loh Mbak. Memang benar orang-orang kita sendiri yang jadi cabe-cabean itu di sini memang benar ada gitu loh. Dan termasuk kamu adalah Ada. orangnya. Iya. Tapi kamu tahu sekarang itu nggak ada rezekinya, nggak ada barokahnya. Rezekinya itu Nggak ada tidak Ceh. manfaatnya. Sampai aku jual tanah aku di Indo, 100 juta aku kirim ke sini buat nutupin utang-utang di sini. Lah, bukannya Padahal kamu aku kerja kayak gitu. padahal kamu jadi cabe-cabean, bukannya uangmu banyak? Nggak tahu larinya kemana, nggak tahu, malah aku dibohongin orang-orang yang suruh jadi saksi-saksi itu malah kabur. Aku yang bayarin utang dia karena apa? Kalau aku nggak bayar, takutnya telepon rumah majikan. Aku yang salah gitu, Cek. Aku yang kena gitu, jadi aku bayarin. Makanya aku ampun sekarang, Cek. Makanya aku tobat. Aku sekarang dikasih kesempatan kedua datang ke sini itu, ya Allah, aku janji sama diri aku sendiri, biarpun aku nggak punya uang apapun, aku jangan sampai ngejual diri aku lagi. Itu janji aku, Cek. Saya tidak Padahal tahu gaji harus ngomong. gede. Saya tidak mau. 6.000 setiap tahun, 1 bulan bonus, 1 bulan gaji. Setiap tahun dapat 12.000. Saya tidak tahu Setiap ini memang nyata ya. Berarti memang orang kita sendiri yang jualan sampai seperti itu ya. Syukur alhamdulillah sampai sudah tobat dan ini cuma sebagian cerita dan masa lalumu. Semoga menjadi pegangan buat orang-orang di luar sana. Iki loh Mbak, dia tahu bahwa dia salah. Dulu dia jadi cabe-cabean tapi nggak berkah rezeki ini. Seperti itu kan Mbak? Nggak berkah kan rezeki ini. Jadi buat mbak-mbak yang di luar sana yang masih punya kehidupan seperti ini, nggak benar. ada pesan nggak buat Aku bilang ya teman-temanmu di nggak luar? benar, Cek. Nggak Ada benar, pesan Cek. nggak buat teman-temanmu? Ya, pesan aku, emang kita waktu itu senang dapat uang lebih dari gaji. Kita libur bisa punya uang banyak. Biarpun dikirim ke Indonesia, emang kita mau anak kita, orang tua kita kasih uang haram? Enggak kan, Cek? Emang dulu aku dapat uang kayak gitu, kalau gaji aku emang aku kasih keluarga, kasih anak gitu kan, kasih orang tua aku, kan aku janda kalau gaji aku. Tapi uang itu aku pakai foya-foya. Aku makan, aku beli baju apa. Tapi sekarang emang baju-baju gitu emang bisa dijual lagi? Enggak toh. Aku makanya udahlah gitu. Apalagi kalau kayak temen sekarang aja aku masih ditagih sama rentenir juga masih, Cek. Saudara aku sendiri sebenarnya. Sekarang aku blok. Aku pinjam uang 5.000 deh, nerima 4.000, ya kan? Itu setiap bulan 1.000 bunga. Sebelum aku balikin 5.000, aku tiap bulan harus bayar bunga 1.000. Nah, aku bayar 1.000 itu sampai udah lebih dari 5.000. Sampai suatu hari aku dikasih iPhone 8 sama majikan, sama orangnya juga dirampas. Diambil katanya itu pas 1.000, aku jual buat bayar bunga kamu. Nah, sekarang aku udah nyampe sini lagi, dia tahu deh. Terus dia ngubungin, emang kan tetangga di kampung. Katanya, aku mau minta uang aku, kan kamu udah habis potongan. Aku minta uang aku 6.000. Ya aku bilang, ya mungkin aku bisanya nyicil, kalau langsung semua aku yang nggak bisa karena aku biayain anak aku kuliah, aku bilang gitu. Ya kamu kasih yang 3.000 gitu. Aku nggak jawab. Terus sekarang aku blok deh nomornya. Karena apa? Kalau aku nggak bayar sama sekali, itu aku dosa, aku nerima uangnya. Tapi kan aku udah bungain itu lebih dari pokoknya, Cek. Aku blok sekarang nomornya, Cek. Aku mending ngurusin anakku, kuliah anakku, daripada aku bayarin itu nggak ada habisnya.
Oke, jadi Makanya intinya kalau di Hong Kong itu keras banget deh. Yang itu aku mungkin kalau masalah utang-utang itu asalkan aku nggak ngutang lagi, aku nggak bakalan masuk ke situ lagi deh ya. Terus kalau aku mau jadi cabe-cabean, kalau aku nggak buka aplikasi kayak download masuk di orang-orang yang kerjanya kayak gitu kan tawar-tawaran gitu, Cek. Oh, tapi memang ada Macam komunitas cabe-cabean gitu ya, Mbak, ya? Ada, terus ntar kita masuk di situ aplikasi di situ kita kasih foto, ntar ada orang chat kita, kamu berani berapa sejam, kamu berani berapa gitu. Nah ntar kita lihat loh mana yang lebih tinggi, kita temuin dia. Di tempat umum, jadi semua orang tahu gitu? Enggak umum, J. Enggak umum, itu kayak gimana ya? Ya kayak WhatsApp lah, kayak WeChat apa gitu. Kayak WhatsApp gitu kan kita ntar ada foto di situ lah dia langsung SMS kita karena di situ ada profil kita gitu. Enggak umum lah ya cuma orang-orang tertentu yang suka main gituan aja yang banyakan di situ. Ya, ya udahlah itu masa lalu dan aku Masa lalu tidak ya. berharap sampean Cuma melakukan yang itu lagi. aku udah nggak khawatirin. Yang aku khawatirin kan kemarin Cece bilang kayak yang data ganda itu udah lama masuk ke sini ketangkep lagi kan gitu ya Ce ya. Jadi itu kan keluar kamu lagi tidak ada data masalah ganda. sayang. Aku takutnya kasus aku itu kalau suatu saat aku cuti Indonesia masuk lagi itu apa keungkap lagi Ce? Yang penting kamu tidak ada kasus kriminal lagi sayang. Itu saya tidak bisa bilang itu ringan atau tidak. Intinya kamu dulu sudah lepas dan kamu tidak menindih lagi. Paham nggak maksudku? Nggak nindih lagi dengan kasus lagi. Baru. Jangan pernah buat kasus baru. Dan jangan pernah bertengkar sama orang ataupun selisih paham sama orang, utang piutang, terus kamu dijambak eret-eretan akhirnya dilaporkan polisi. Hindari semua itu. Jadi biar nggak ada catatan kriminal lagi buat kamu. Paham? Iya, Ce. Ya udah, paham. masa lalumu lepaskan. Alhamdulillah sekarang majikan aku baik biarpun gaji standar aku syukurin. Aku libur minta 2 hari sekali, aku libur 2 minggu sekali. Terus aku libur juga hari biasa bukan hari Minggu jadi aku agak menghindar dari orang-orang teman-teman aku yang dulu gitu, Ce. Oke, siap. Aku mau menata hidup yang lebih baik lah, Ce. Ya udah, yang penting sampean tidak ada masalah. Semoga sukses selalu. Terima kasih menjadi orang baik. Terima kasih. Iya, makasih Mbak Yuni. Ya, dan saya harap kamu tidak menghakimi orang lain juga dengan masa lalumu dan tidak ada orang yang menghakimi masa depanmu juga karena seseorang pasti berubah dan aku bahagia sekali karena kamu berubah lebih baik. Setidaknya cerita ini sebagai panutan buat yang lainnya agar jangan melakukan sesuatu yang sama menjadi cabe-cabean yang rezekinya akhirnya tidak barokah. Iya, Ce. Oke, terima kasih nggih, Mbak. Iya, sama-sama Mbak Yuni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye-bye. Oke, kayaknya satu hari ini ceritanya cabe diterongin, terong dicabein. Saya kurang tahu saya harus ngomong apa ya. Kalau pas utang semua, kalau pas dibohongin lagi-lagi dibohongin semua, pas terong-terongnya terong semua, cabe semua, rayap semua yang datang. Garangan semua yang datang. Tapi ya sudahlah, saya mau ngomongin apa lagi ya. Intinya Mbaknya sudah insaf, sudah sadar. Saya sangat bangga. Cuman hati saya sangat baper. Saya kebawa perasaan kalau sudah berbicara tentang sebuah harga diri perempuan. Karena saya perempuan juga, jadi sempat sakit hati. Jadi itu aja dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua makhluk bahagia. Amin.